Top Tegal Radio mudah didengar, sulit dilupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Masih dipancar langsung dari Jalan Raya Kalibakung nomor 10, jalur menuju objek wisata Puncak Kabupaten Tegal, atau lebih tepatnya lagi di Kompleks Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung Radio dengan sajian ilmu musik dan juga dakwahnya. Tentunya yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung Abah Yai Jamil Muslim beserta keluarga yang senantiasa kami mengharapkan ilmu serta keberkahannya. Tak ketinggalan juga para santriwan santri putri Pondok Pesantren Darussalam, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, para pembina, para pengurus, dan tidak ketinggalan juga para pecinta konsultasi hukum Islam, para ikhwan akhwat, para pendengar radio Darussalam FM dimanapun berada. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali lagi bersama saya Ridho tentunya di acara konsultasi hukum Islam, mengulas seputar hukum-hukum Islam. Adapun untuk tema pada malam hari ini yaitu peringatan 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti beliau akan menjabarkan bagaimana definisinya. Namun sebelum kita mulai acara pada kesempatan malam hari ini, mari kita buka acara terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah walikunatin sholilah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberikan kelancaran sampai dunia senanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menjawab selanjutnya konsultasi hukum Islam yang langsung akan dipandu oleh beliau Abah Yai Jamil Muslim, kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wangsur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus para pecinta konsultasi hukum Islam, para santri putra putri yang kami cintai, para wali santri dan para alumni yang kami hormati. Pada malam hari ini kami mengambil tema peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pada tahun ini sudah sampai ke yang ke-80. Perlu kami sampaikan, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu pada dasarnya hukumnya mubah. Mubah itu boleh, dilaksanakan ya boleh, tidak dilaksanakan ya boleh. Cuma karena kita sebagai warga negara Indonesia, di mana pemerintah kita Indonesia yang tercinta ini memerintahkan kepada kita sebagai warganya untuk setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan ikut meramaikan atau ikut memperingati. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita melaksanakannya. Di samping itu perlu kami sampaikan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu tergantung mengisinya. Ya. Kalau diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, maka peringatan HUT RI itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam peringatan itu kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang maksiat, kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan-aturan agama, melanggar norma-norma agama, itu jelas peringatan tersebut menjadi haram hukumnya. Sepengetahuan saya, di negara kita Indonesia ini setiap HUT RI ya, ini diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang baik ya.
termasuk di dalamnya adalah kita mengadakan tasyakuran atau mengadakan syukuran. Dan kalau kegiatan itu dibuktikan dengan mengadakan syukuran, apalagi dibarengi dengan sedekah pada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, itu justru peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini hukumnya baik atau hukumnya sunnah. Oleh karena itu alhamdulillah di negara kita ini kalau kita memperingati HUT RI ini diawali dengan syukuran. Di mana-mana di masyarakat, di desa-desa se-Indonesia, kalau malam 17 itu mengumpulkan masyarakat baik di balai desa ataupun di tempat-tempat yang lain dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita sebut malam tirakatan. Itu sangat dihimbau. Karena apa? Kita tahu bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah. Kemerdekaan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan seterusnya dan seterusnya. Di sini jelas bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat Allah, kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam kita mensyukuri, kita bersyukur, dan kesyukuran kita itu dengan membaca alhamdulillah, dengan membaca wasyukrulillah. Bukan hanya membaca alhamdulillah dan wasyukrulillah saja, tetapi kita memberikan sedekah. Baik sedekah berupa nasi, baik sedekah berupa tumpeng, ataupun sedekah berupa snack. Ini semuanya adalah sedekah, dan yang demikian ini adalah merupakan peringatan yang baik. Hanya terkadang bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terkadang mengadakan peringatan ini dengan dibarengi kegiatan-kegiatan maksiat, kegiatan-kegiatan yang bebas, pergaulan pemuda dan pemudi yang sangat bebas. Bahkan terkadang ada yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan pesta-pesta yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan tidak boleh, yang menjadikan hukumnya haram. Oleh karenanya kepada kaum muslimin dan muslimat, terutama para generasi muda, mari kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan RI khususnya yang ke-80 ini kita warnai dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kita warnai dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa para santri tampil di dalamnya, biasanya dalam kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan itu rentetannya termasuk diselenggarakan lomba-lomba. Kalau bisa lomba-lomba itu jangan lomba-lomba yang hanya sekedar untuk
kesenangan saja, tapi lomba-lomba itu selenggarakanlah lomba-lomba yang dalam rangka untuk mengembangkan Islam. Contohnya apa? Lomba Al-Quran atau sering disebut musabaqah tilawatil Quran, atau lomba membaca sholawat ya. Nanti yang sholawatnya baik, lagunya enak, menarik, diberi hadiah. Lomba membaca Al-Quran, mungkin membaca Al-Quran juz 30 atau membaca Al-Quran berapa juz yang bisa kemudian dikasih hadiah. Oh, ini luar biasa ya. Jadi jangan hanya sekedar lomba untuk menyenangkan saja atau lomba senang-senang saja, seperti halnya yang biasa dilaksanakan hanya lomba mendung kendil, lomba makan kerupuk, lomba lari mundur, atau lomba jengking dan lain sebagainya. Itu ya enggak apa-apa, cuma menurut saya kayaknya hanya manfaatnya hanya untuk senang-senang saja. Kalau bisa kita warnai sekalian dengan kegiatan-kegiatan yang agamis. Itulah tentang hukum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang biasa kita selenggarakan. Mudah-mudahan penyelenggaraan yang kita laksanakan ini kegiatannya kegiatan yang baik, kegiatannya kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekilas tentang hukum memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau 17 Agustus. Untuk itu barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada para santri dan kaum muslimin dan muslimat. Silahkan, kesempatan kurang lebih setengah jam. Demikian, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada santri putra dulu. Santri putra, silahkan mic-nya ya. Ya, mic-nya dipegang, itu yang besar, tanya. Ayo. Zidan, Fatih, Alfi, ya, silahkan ditanyakan. Yang besar-besar itu, ya yang kecil nggak apa-apa, ya, yang kecil dulu. Wildan, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah para penjajah yang menjajah Nusantara termasuk orang-orang yang kafir karena perlakuan yang sangat memaksakan baik dalam peradaban, agama maupun yang lain? Dan jika benar termasuk orang kafir, apakah para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah termasuk jihad fisabilillah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jihad fisabilillah itu syaratnya adalah orangnya orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman, apabila apalagi sudah jelas-jelas itu orang kafir, itu bukan termasuk jihad fisabilillah ya. Si masuknya apa? Ya masuknya pahlawan aja ya. Jadi jihad fisabilillah orangnya itu disebut syuhada itu kalau mereka adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mau yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, tapi di luar tema. Ya. Apakah semua hewan yang bertelur telurnya itu boleh dikonsumsi? Ya. Contohnya seperti buaya, ular dan kura-kura. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua telur itu bisa dimakan kecuali telur wong, ya. Apa wong nelor ya sepokoknya sing metu sing kono itu nggak boleh. Tapi kalau hewan atau binatang, apa itu ular, apa itu buaya, itu telurnya bisa dimakan, ya. Demikian. Satu lagi, Luki, silahkan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, tapi di luar tema. Ya. Apakah sah sholatnya jika pikiran memikirkan hal-hal lain di luar sholat? Terima kasih. Diulangi. Apakah sah sholatnya jika pikiran memikirkan hal-hal lain di luar sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut orang tasawuf, sholatnya itu tidak sah. Tapi kalau orang ya bukan tasawuf, orang ahli fikih, yang penting syarat rukun dari sholat itu tercapai, itu tetap sholatnya sah, ya. Seperti umpamanya kita harus takbiratul ihram, ada takbiratul ihramnya, kita membaca Fatihah, ada Fatihahnya, kita ruku, kita sujud dan seterusnya, itu sholatnya sah. Tapi kalau menurut orang tasawuf itu tidak sah, ya. Demikian. Dan saya percaya kayaknya saya dan panjenengan semua rata-rata sholatnya itu masih seperti itu, ya. Rata-rata masih seperti itu, kecuali orang yang dekat kepada Allah, yang tasawuf itu mungkin bisa mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan untuk santri putri, ya. Tolong di depan diambilkan. Silahkan yang besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, bagaimana jika orang-orang Indonesia merayakan dengan menggunakan sound horeg? Apakah itu hukumnya juga akan haram, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperingati HUT RI dengan sound apa nih? Sound horeg-nya. Ini sound horeg saja baru saja timbul hukum, ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan, ya akhir-akhir ini atau baru-baru saja. Menurut saya, yaitu kembali kepada pendapat masyarakat, pendapat para ulama, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Jadi kita sama hukumnya, ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Berarti kalau kita memperingati HUT RI menggunakan sound yang seperti itu,
bisa hukumnya haram, bisa hukumnya halal ya. Demikian, monggo yang kedua silahkan. Mic-nya ditaruh di belakang aja ya, jangan di depan. Ya, itu yang dari belakang. Oh. Ditarik itu mic-nya, ditarik biar nyampe. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya nggih. Cara membangkitkan rasa patriotisme santri dalam semangat dan rela berkorban untuk kiai dan negaranya menurut Abah bagaimana? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caranya ya seperti yang sekarang ini kita kenalkan sejarah perjuangan ya para pahlawan kita kenalkan lagu-lagu kebangsaan ya, kita kenalkan tentang betapa beratnya orang memperjuangkan negara sampai negaranya merdeka, dan kita kenalkan pahala dari orang-orang yang berjuang membela kebenaran. Itu caranya seperti itu ya. Kita setelkan film-film perjuangan, yaitu caranya seperti itu untuk membangkitkan rasa patriotisme kita, khususnya para santri. Dan saya percaya santri itu akan secara spontanitas nanti akan menjadi orang yang senang berjuang membela agama Allah, senang berjuang untuk membela yang benar. Itu insya Allah ya. Apalagi kita yang setiap saat menyanyikan Mars Yalal Waton ya, itu dalam rangka membangkitkan rasa patriotisme kita ya. Demikian. Yang terakhir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin bertanya, bagaimana hukumnya jika menempelkan potongan ayat-ayat Al-Quran di dalam di kendaraan lalu tidak tahu kalau barangkali terkena kotoran hewan atau najis, bagaimana hukumnya? Diulangi lagi, diulangi. Bagaimana hukumnya jika menempelkan potongan ayat-ayat Al-Quran di kendaraan lalu tidak tahu bahwa terkena kotoran hewan atau yang najis itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jelas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran atau tulisan Al-Quran itu harus kita bedakan dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi kalau Anda jelas-jelas tahu bahwa kalau ini ditaruh sini nanti kena najis, ini ditaruh sana nanti kena kotoran binatang, itu kita harus berusaha jangan meletakkannya. Berarti apa hukumnya? Yang hukumnya karena itu ayat Allah ya nggak boleh kita meletakkan ayat suci Al-Quran atau tulisan Al-Quran di tempat yang kotor ya. Apalagi di tempat yang kotor, wong kita masuk ke WC membaca ayat Quran aja nggak boleh ya. Apalagi jelas-jelas itu ada kotorannya ya. Jadi nggak boleh ya. Demikian, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada kaum muslimin dan muslimat, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Waktu kurang lebih 10 menit, silahkan.
Baik, para pendengar Radio Darussalam, buat yang ingin bertanya atau berkonsultasi bisa hubungi di nomor radio di 0821 2000 7881. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu apa? Selamat sama-sama. sukses setelah pulang dari umroh. Amin, Semoga amin. sehat selalu. Nggih. Tunggal sedikit di luar tema Monggo. masalah khusus saya kalau paham saya apa? Itu tentang mau ditakon ahli tasawuf. Itu ciri-ciri orang yang ahli tasawufnya bagaimana? Seolah-olah kenyong tapi pirang-pirang lah yang paling pintar, yang paling bersih, yang ada di masa lalunya orang itu masih punya ada sedikit ganjalan. Tapi orang itu merasa orang seperti orang tasawuf. Jadi kalau diberitahu, seorang sang urusi itu bagaimana hukumnya orang itu. Kemudian yang kedua apa? Terus tiap pagi itu di media atau TV, tiap pagi orang tuh mengikuti pengajian atau tanya jawab. Dia ditanyakan lingkungannya, misalnya kayak perbuatannya kayak kiai itu dan itu ditanyakan di TV itu hukumnya hibah atau bagaimana? Itu agaknya dirasani, padahal ini TV langsung nih kok Pak. TV yang pemawon nih kok tiap pagi nih kok. Betapa bener kok coba ngangkat TV hukumnya pripun. Matur nuwun apa jawabannya? Jadi orang tasawuf itu orang yang dekat kepada Allah. Ya. Pengertian dekat kepada Allah baik dekat lahirnya maupun dekat batinnya. Ya. Lahirnya kita mau bersujud, lahirnya mau berkhalwat, batinnya itu selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tasawuf itu tidak perlu menyampaikan kepada masyarakat ini saya ini orang tasawuf. Itu kalau ada orang mengatakan ini saya ini orang tasawuf, itu bukan orang tasawuf, itu namanya orang sombong, ya. Atau mungkin apa yang namanya tasawuf itu ditandai dengan pakaian sing pakaiane lusut atau pakaiannya udeng-udenge putih toli gede nemen nganti sirahe udah gadege kabotan ya kabotan udeng-udeng, bukan itu. Jadi yang namanya tasawuf itu sebetulnya yang fokus kaitannya adalah batiniahnya, dan di samping batiniah lahirnya ya. Jadi kalau hanya lahirnya ya pamannya seperti saya menggunakan sorban itu berarti orang tasawuf, belum mesti ya, belum mesti ya. Apalagi saya sorbannya tidak begitu panjang. Terkadang kan ada kiai yang sorbannya dawa nemen sampai kangsrah lengser di keramik ya. Itu bukan tanda-tanda orang tasawuf ya. Jadi tasawuf itu urusan batin ya. Yang kedua apa do tadi do? Kurang jelas ya. Diulangi lagi ya. Monggo. Tanya jawab di titik mengenai yang ditanyakan itu lingkungannya, perbuatannya, segalanya lah. Ikut termasuk hibah atau tidak? Kayaknya kurang jelas lagi, coba Itu ada pertanyaan tiap pagi itu di media TV. Ya. Ada kuliah subuh ya. Menanyakannya kepada lingkungan, Bah. Kasih kaya perbuatannya kayak apa gue mau takon wero. Sedangkan bahasa itu di TV lingkungannya dijejer-jejer, dia pernah berbuat ini, itu di depan TV langsung, Pak. Di hukumnya termasuk hibah atau gimana gitu? Atau nuwun? Ya. Jadi kalau pertanyaan kepada lingkungan yang akhirnya menimbulkan membuka aib orang itu salah, ya.
Jadi makanya ya kita kalau menjadi mubalik, kalau tanya kepada orang itu hati-hati pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu apalagi sudah sampai kepada lingkungan, tetangga, famili, yang akhirnya ada orang yang merasa dibuka aibnya, cacatnya, itu yang menjadikan salah adalah itu. Tapi kalau tanyanya tidak membuka aib seseorang, membuka aib lingkungan, itu enggak apa-apa. Itu kan hanya tanya saja. Jadi menurut saya itu seperti itu, Pak. Demikian, monggo, barangkali yang lain, monggo. Ini termasuk hibah mboten kok Pak Abah. Ya kalau yang Rasani termasuk ini kok. iya termasuknya hibah, itu termasuk kerasani. Ya. Nggih. Termasuk Matur kerasani. nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Abah Acung. Silakan untuk para pendengar yang lainnya yang mau bertanya bisa hubungi di 0821 2007 881. Monggo. Bisa dengan WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali dengan acara ini ya setiap hari malam minggu ya Pak. Iya ya. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Untuk yang sekian minggu enggak dengar sih karena apanya enggak di lokasi ya Pak. Tapi pulang dengan sehat selamat seperti semula ya Pak ya. Alhamdulillah. Pantungan ya panjenengan. Ya ini begini Pak, saya tak supaya pepek yang nanya ini itu jadi biar melengkapi ya Pak ya. Saya ini mau bicara atau tanya soal rezeki Pak. Bagaimana kita semuanya itu kepengin rezekinya doanya dikabul. Dengan doa apa supaya rezeki itu gampang, terus sholatnya apa, terus bacaannya suratnya apa. Nah begitu Pak, soalnya doa sudah, sholat sudah, surat-surat sudah dibaca, tapi kayaknya mungkin ada proses dari sananya. Tapi yang saya tanyakan ini supaya ibarat orang daftar kerja itu tidak kelamaan proses kayak gitu Pak. Jadi doa mencari rezeki supaya doanya diproses seperti kabul, itu doanya macam doa apa, sholatnya apa, terus surat-suratnya yang dibaca surat apa. Jelas enggak Pak? Ampun. Ini saja Pak, semoga apa selalu sehat ya Pak. Amin amin. Putra Kelana Pak Margasari yang setiap satu selalu hadir. Amin amin. Matur nuwun. Terima kasih Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya baik sekali. Hanya sebetulnya ini kalau bertanya seperti ini harus empat mata Pak, sekaligus bawa apa ya? Bawa apa? Gula teh ya. Guyon tapi guyon deng guyon. Ya. Jadi begini, yang namanya doa ya. Insya Allah doa itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pengkabulannya atau pemberiannya itu bisa bertahap, bisa langsung, bisa terwujud apa yang didoakan, atau mungkin kepada wujud yang lain ya. Apalagi panjenengan kaitannya minta rezeki. Yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar duit kok ya. Panjenengan diberi kesehatan itu rezeki. Panjenengan dikasih meripat-meripatnya untuk melihat wong klambine ijo jelas, wong klambine abang jelas, itu namanya rezeki. Panjenengan sakit tidak usah dioperasi waras, itu rezeki ya. Panjenengan mendapat menantu yang baik, itu namanya rezeki.
panjenengan anaknya nurut rezeki, ya. Jadi rezeki itu banyak sekali, ya. Tapi mungkin panjenengan yang dimaksud itu rezeki yang wujudnya duit, ya. Ya memang ada doanya. Doanya siapa? Panjenengan baca saja Asmaul Husna yang berbunyi ya Razzaqu ya Karim, ya Razzaqu ya Karim. Setiap ba'da sholat 100 kali, ya. Dan ketika panjenengan ada kesempatan bangun malam, tengah malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, panjenengan baca ya Razzaq ya Karim yang banyak sebanyak-banyaknya. Itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menggampangkan rezeki panjenengan. Namun perlu kami sampaikan, panjenengan kan jelas di dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah berbunyi begini, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Wasta'inu, hendaknya panjenengan memohon kepada Allah bis-sabri was-sholah, dengan sabar dan dengan melakukan sholat, ya. Jadi di sini bersabar. Kalau sekali belum dikasih, 2 kali, 2 kali belum dikasih, 3 kali, 3 kali belum dikasih, 4 kali, 4 kali belum dikasih, barangkali dikasihnya lewat jalur lain. Jadi yang penting kita ini sabar, ya. Sebab kalau tidak sabar malah salah. Dan kita harus punya keyakinan bahwa yang namanya doa di samping tetap diterima oleh Allah, kalaupun panjenengan belum merasakan diterimanya seperti apa, tapi itu panjenengan sudah termasuk ibadah. Ad-doa hiyal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Niki ngaten. Matur nuwun, monggo lintunipun setunggal malih apa loro maning, monggo. Baik, silakan untuk para ikhwan akhwat, para pendengar yang lainnya yang mengutan bertanya bisa menghubungi di nomor 0821 2007 881, bisa lewat telepon seluler maupun telepon WhatsApp. Enggak, ini Mama Jamilah saya nggak pernah muncul dari Kuningan. Silahkan. Oh, mungkin dari santri ada tambahan, tambahan lagi. Ada. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, izin bertanya tapi di luar tema. Ya. Bagaimana jika ada orang yang meninggal karena disihir? Apakah ia termasuk meninggal di jalan Allah atau tidak? Dan bagaimana hukumnya menanam bunga atau tanaman di atas kuburan orang yang sudah meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa? Coba itu dipertegas. Bagaimana hukumnya orang yang meninggal karena disihir? Disihir santet, ya. Oh, apakah dihukumi syahid atau tidak? Orang yang disantet, bah, meninggal, terus apakah dia syahid? Ya, bagaimana hukumnya begitu? Jadi orang meninggal
meninggal disantet itu biasanya terus kena penyakit, apa itu termasuk syahid? Itu tidak ada aturannya ya. Jadi syahid itu ya bukan seperti itu ya, udah hukumnya ya nggak apa-apa itu. Yang mati itu nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa itu yang nyantet itu ya. Jadi nggak ada hukumnya ya. Yang kedua, menanam pohon-pohonan atau bunga di atas kuburan itu nggak apa-apa kalau niatnya yang pertama biar teduh ya, yang kedua biar tidak hilang makamnya, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya yang ditanami tanaman pohon-pohonan itu di pinggirnya ya, yang apa kedudukannya sebagai tenger, itu malah baik untuk ya, maksudnya untuk agar teduh itu yang siapa yang teduh ya yang ziarah ya. Kalau yang diziarah itu tergantung, kalau memang amalnya baik ya diberi naungan, tapi kalau amalnya tidak baik ya tidak diberi naungan. Itu orang mati kan seperti itu ya. Dah ya. Ada lagi ini dari para pendengar, kalau nggak ada saya tutup, monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin bertanya di luar tema. Pertanyaan yang pertama, apakah ada hadas kecil yang tidak membatalkan wudhu? Dan yang kedua, ketika khutbah Jumat kan diawali dengan salam, tetapi ketika di akhir kok tidak ada salam, itu gimana, Bah? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadas kecil yang tidak membatalkan wudhu itu kayaknya nggak ada. Kalau orang kena hadas itu, kalau hadas kecil ya berarti wudhunya batal ya. Kalau hadas besar harus mandi, itu hanya kaidahnya seperti itu ya. Yang kedua apa tadi ya? Dan apa? Dan kenapa dalam khutbah ada salam pembukaan dan tidak ada salam terakhir? Sebetulnya kalaupun ada ya nggak apa-apa, cuma kembali kepada satu hadis, as-salam qoblal kalam. Jadi salam itu harus dilaksanakan sebelum kita ngomong yang lain. Berarti di awal, berarti akhir itu nggak salam ya nggak apa-apa. Tapi kalaupun salam ya tidak apa-apa. Demikian Mas Jidan ya, mudah-mudahan paham ya. Jidan wajidahu ya, kajiedan mangan tahu ya. Masih ada ini yang besar-besar yang pada ngantuk, ini ada yang mau tanya? Ada ya. Dah, kalau sudah tidak ada, waktunya sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada para santri yang telah banyak bertanya, dan kepada kaum muslimin dan muslimat para pendengar, meskipun yang tanya hanya berapa 3, mudah-mudahan untuk ke depan yang bertanya semakin banyak, sehingga kegiatan konsultasi hukum Islam itu semakin hidup, semakin semarak. Terima kasih. Dan yang terakhir, pada bapak-bapak ibu-ibu, monggo yang mau mendaftar ziarah Wali Songo, ini kegiatan ziarah Wali Songo sudah dekat ya. Dan perlu kami sampaikan, ziarah Wali Songo pada tahun ini kami laksanakan, kami tambahi, kita berziarah di Mbah Sunan Bayat di Klaten, kemudian setelah itu kita ke Malioboro Yogyakarta ya.
Untuk itu barangkali yang mau daftar silahkan ya. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau daftar umroh untuk program bulan Desember, silahkan segera daftarkan ya, dengan syarat KTP, KK dan surat nikah. Duitnya nanti ya kalau mau berangkat ya. Demikian, terima kasih, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.